Para hadirin yang saya muliakan, sekarang ini beredar berbagai paham yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam melalui berbagai media yang bisa dibaca dan didengar oleh siapapun. Liberalisme telah menyerang rumah tangga muslimin. Bukan hanya kampus-kampus muslimin, bukan hanya tempat-tempat pendidikan putra-putri muslimin, bahkan telah menyerang pondok-pondok pesantren. Upaya liberalisasi untuk menjadikan umat ini orang-orang liberal. Semua agama sama. Boleh seorang bebas memilih agama. Toleransi beragama dengan makna yang disebutkan. Seorang tokoh agama berceramah di gereja. Sekarang terus menyerang umat Islam, dipertontonkan, diperdengarkan. Luar biasa. Kita harus membentengi anak istri kita. Jangan sampai cara beriman anak dan istri kita adalah cara beriman kaum liberalis. Tanpa kita sadari. Karena keyakinan yang ada di kolbu itu tidak mudah terlihat. Tidak ada label tulisan saya seorang liberalis. Atau muncul di kening dia saya seorang liberalis. Karena itu ada di dalam kolbu. Maka tugas kita adalah membentengi rumah tangga kita dari berbagai perkara yang merusak iman. Kita harus tahu media-media yang masuk ke rumah tangga kita, istri kita ini berinteraksi dengan media apa? Apalagi di zaman ini. Dengan mudah seorang berkenalan dengan manusia di ujung dunia. Bukan hanya tetangga atau teman di kota kita tinggal, atau teman sekolah kita. Bahkan kita bisa berkenalan dengan orang yang ada di ujung dunia barat ataupun dunia ujung timur. Dengan berbagai perangkat-perangkat yang ada. Siapa dan apa media-media yang dibaca oleh anak istri kita menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tersibukkan dengan perkara-perkara lain selain daripada membina dan membimbing anak istri, sungguh kita sudah berada di tepi jurang yang membahayakan. Kita sibuk dengan mencari nafkah. Ya, mencari nafkah diizinkan dalam Islam. Bahkan dihimbau dalam Islam untuk menafkahi istri secara fisik, anak-anak kita secara fisik mereka. Tapi jangan sampai semua itu membikin kita lalai dari hakikat yang sebenarnya yang Allah tugaskan kepada kita semuanya. Para hadirin yang saya muliakan, berapa banyak para pemimpin rumah tangga yang dia sibuk mencari dunia, mencari nafkah. Pagi dia berangkat, pulang di sore hari. Atau bahkan ada yang pulang di malam hari. Dia tidak tahu. Bahkan tidak ada upaya bertanya tentang kondisi anak-anaknya. Dari sisi kondisi iman, kondisi akidah, kondisi akhlak. Yang ditanyakan, bagaimana kamu? Sehat? Sudah sembuh sakit perutnya? Sudah sembuh ininya wahai anakku? Kemarin kamu mengeluh sakit gigi ya? Gimana anakku? Gigimu sudah sehat? Masya Allah. Itu bagus. Perhatikan anak kita. Tanyakan kesehatan fisiknya. Tetapi jangan lupa kita mengoreksi dan menanyakan kesehatan iman dia. Kesehatan akidah dia. Istri kita dengan siapa bergaul? Jangan-jangan teman pergaulan istri kita orang-orang yang membawa khurafat-khurafat dalam perbincangan-perbincangan. Misalkan ketika istri kita dikaruniai putri atau putra, datang beberapa ibu-ibu yang berkunjung. Masya Allah, anaknya sehat. Anu mbak ya, atau bu ya, supaya anak ibu ini nggak terkena sihir, coba diberi tanda hitam di dahinya. Itu bu bisa menolak sihir. Masya Allah. Demikiankah Nabi kita Muhammad membimbing? Jawabannya tidak. Demikiankah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Khulafaur Rasyidun, membimbing anak istri dan umat ini? Jawabannya juga tidak. Keyakinan-keyakinan ini
adalah keyakinan-keyakinan asing dalam tubuh Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita perlu tahu, jangan-jangan nanti putra kita diberi tintik hitam oleh istri kita. Dalam keadaan kita gak peduli. Wah, Masya Allah ya, tambah cantik putri kita diberi tanda ini. Dalam keadaan si suami tidak tahu bahwa istri memberi tanda hitam itu tadi dengan keyakinan anak ini tidak terkena atau tidak terganggu oleh syaitan. Kalau Nabi tidak demikian. Nabi Muhammad SAW dalam upaya beliau menjaga dan melindungi cucu-cucunya dari gangguan syaitan, menjelang maghrib diruqyah oleh Nabi. Diruqyah anak-anak ini, dikumpulkan, dipeluk oleh Nabi Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian dibacakan doa-doa yang berisi perlindungan kepada Allah dari syaitan dan makhluk-makhluk yang jahat. Diruqyah putra-putri beliau. Demikian bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, terkait pendidikan tauhid dan akidah ini merupakan perkara pertama dan utama yang harus menghiasi rumah tangga muslim. Kita perhatikan, di tengah-tengah umat masih beredar yang namanya jimat-jimat. Ada yang digantung di depan pintu, ada yang ditaruh di mobil. Kalau buka toko, buka warung, ditaruh di pintu warungnya. Padahal Nabi SAW mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan sebuah jimat, sungguh dia telah berbuat syirik, telah menjadikan bagi Allah sekutu dan tandingan. Nabi Muhammad SAW, suatu hari Rasulullah dengan pasukan tempurnya menuju ke medan tempur. Di saat itu Rasulullah mengutus seorang utusan untuk mengumumkan sebuah syariat di hadapan seluruh mujahidin, di hadapan seluruh pasukan tempur. Qala arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qiladah illa quti'at. Kata Nabi melalui utusan-utusannya untuk mengumumkan di hadapan seluruh pasukan tempur. Nabi mengumumkan agar tidak ada sebuah jimat pun yang terbuat dari al-watar. Watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang. Dahulu masa jahiliyah Arab, masa jahiliyah Quraisy, ada keyakinan tali busur panah yang sudah usang tidak dibuang begitu saja, dimanfaatkan sebagai jimat, digantungkan kepada leher anak-anak kecil, atau digantungkan di leher-leher onta, atau yang semisalnya, dengan keyakinan menolak bala, dengan keyakinan mencegah dari sihir dan gangguan makhluk-makhluk yang jahat. Mereka beriman perbuatan tersebut. Maka Nabi mengatakan, mengumumkan tidak ada sebuah jimat yang terbuat dari watar, jimat terbuat dari apapun yang digantungkan di leher-leher onta, kecuali pada hari ini diputus dan dibuang. Kenapa? Karena itu adalah sebuah amal kesyirikan. Demikian Rasulullah sebagai penanggung jawab pasukan tempurnya tidak hanya dimanfaatkan pasukan tempurnya secara fisik untuk mengayunkan pedang, berjuang dan berjihad, tetapi dibimbing akidahnya. Karena amal kesyirikan atau perbuatan kesyirikan itu dapat menggugurkan seluruh amalan.